semua sholat, maksudnya sholat-sholat yang 5 waktu itu jaga, pelihara, terus senantiasa dilaksanakan. Dan sholatul wusta, itu sholat asar, jaga. Dan laksanakanlah sholat itu lillahi qanitin, karena Allah dengan khusyuk. Nah, itu pengertian sholawat bisa diungkapkan dengan sholawatun atau as-sholawatu. Kalau as-sholawatu itu artinya salat yang 5 waktu, yang mafruḍah. Kalau diungkapkan dengan sholawatun tanpa alif lam atau nakirah, maka pengertiannya menjadi rahmat Allah, kasih sayang Allah, maghfirah Allah. Dan sholat itu sendiri dalam bentuk mufradnya bisa bermakna yang lainnya. Bisa bermakna doa, bisa bermakna ajaran agama, dan seterusnya. Nah, itulah beberapa pengertian di dalam sholat. Yang intinya semuanya itu adalah kembali kepada esensi sholat itu. Bahwa yang paling inti itu adalah doa. Setiap kita sholat itu adalah doa. Makanya di sini kita harus bisa mencoba lah dalam sejak sekarang itu mencoba merubah cara pandang kita tentang sholat. Merubah paradigma kita tentang sholat, bahwa sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban. Sholat itu adalah rahmat Allah. Ada doa. Sholat itu adalah kebutuhan kita. Kita butuh kepada sholat, karena di dalam sholat itu ada doa. Dan doa-doa yang telah ditawarkan oleh Allah ada waktu-waktunya, yang 5 waktu itu. Jina sholat fajar, ada sholat duhur, ada sholat asar, maghrib, isya. Itu doa-doa. Jadi sebenarnya sholat itu jangan karena kewajibannya, tapi harus sebagai satu kebutuhan, karena kita butuh, karena kita ingin memanjatkan satu permohonan kepada Allah, makanya kita butuh kepada Allah. Makanya ayat istilah dengan Aristoteles bukan menyembah sebenarnya, istilah sembahyang gitu. Sholat disamakan dengan sembahyang, bukan sembahyang gitu ya, sembah kepada hyang. Sholat masalahnya sembah. Sholat itu bukan menyembah Allah. Allah tidak butuh sembahan kita ya. Sholat itu adalah doa, sebab itu intinya, esensinya. Sholat itu adalah doa, bukan sembah. Jadi jangan salah kita menggunakan kata-kata sembahyang, karena sholat itu kalau disamakan dengan sembahyang, sholat itu bukan sembah. Sholat itu adalah doa, karena itu esensinya. Kemudian bahwa pada hakikatnya sholat itu adalah menyambungkan hubungan interaksi dengan Allah gitu melalui doa tadi. Ketika kita berdoa, maka kita sebenarnya sedang melakukan hubungan silah dengan Allah, melakukan hubungan dengan interaksi dengan Allah. Ketika kita melakukan hubungan sholat dengan Allah, maka ada timbal baliknya, feedbacknya. Kita berdoa kepada Allah dan Allah menjemputnya dengan rahmat. Jadi salat itu bukan sekedar aqwalun wa a'malun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, bukan sekedar itu, tetapi menjalin hubungan gitu dengan Allah, karena kita butuh kepada Allah, kita butuh dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, bahwa semua yang kita miliki itu banyak kekurangannya, kita butuh kepada Allah. Maka semua yang dilakukan berdasarkan kebutuhan itu jauh lebih dahsyat daripada hanya sekedar kewajiban. Karena sekedar kewajiban kan orang masuk berat gitunya. Dan sebenarnya lebih rendah daripada kebutuhan. Kebutuhan itu lebih atas daripada sebuah kewajiban. Contohnya kieu we. Orang pegawai melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pekerjaan yang diberikan gitunya, ditangtukan di aturan mainan gitu. Misalkan pegawai gitunya pakai seragam putih, hitam, masuk jam 7, keluar jam 10 atau jam 8 atau jam 2 gitu siang. Aturan itu dilakukan. Semua sesuai dengan aturannya. Karena menjadi sebuah kewajiban. Sekalipun dia mencari uang gitunya, mencari pekerjaan itu mencari uang,
karena sebuah kewajiban melakukannya seperti itu. Tetapi kalau kewajiban itu dinaikkan menjadi sebuah kebutuhan, kemungkinan dia mencari uangnya bukan hanya di pekerjaan tadi. Kemungkinan setelah pulang kerja neangan di uang gitunya, dan karena butuh. Kalau orang sudah butuh, hilang rasa capek, rasa kesal gitu. Sikarun tadinya ruku mah ngaromet katanya karena di sawah kuat di jam genep sampai jam 12 nggak bedung gitunya. Tapi lah meruku di masjid gitu, esek menawan sebab sudah beda gitunya. Jadi saberat sebab berapa menit ge ruku rada esek berat. Nah itu harus paradigma itu, bahwa sholat itu adalah yang terpenting adalah doa. Kita butuh kepada sholat karena kita doa, kita memanjatkan Tuhan kita. Jadi intinya kalau warga iwatu iman. Nah, bagaimana kita sholat dalam praktekan kita sehari-hari? Apa yang sudah diungkapkan tadi bahwa salat dalam Al-Quran itu memberikan pengertian doa, rahmah, maghfirah, ad-din, dan al-mafruḍah ya. Dan kalau kita berbicara salat dalam pengertian hadis, maka salat itu mengandung makna aturan-aturan dari Rasulullah SAW. Nah, jadi yang terpenting bahwa kita bukan sekadar kewajiban saja ya, tetapi adalah satu kebutuhan. Dan yang paling wajib itu bukan kita melaksanakan sholat. Yang wajib itu adalah kita menegakkan sholatnya. Gitu. Sebab Al-Quran menyebutkannya dengan aqimus sholat. Perintahnya dirikanlah sholat. Jadi yang wajib itu bukan sholatnya, tetapi kita diwajibkan untuk menegakkan sholatnya. Menegakkan hubungan kita dengan Allah. Maka aqimus sholat bukan sholat itu sendiri yang berupa takbir dan taslim gitu. Tetapi yang namanya kewajiban kita menegakkan sholat itu adalah segala komponen-komponen yang berhubungan dengan sholat. Jadi ketika kita diperintahkan aqimus sholat yang paling wajib, itu artinya kita melaksanakan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan secara lahiriah maupun secara batiniah. Secara lahiriah kita wudhu dulu gitunya. Itu tegakkan sholat itu kita wajib melakukan wudhu dulu sebelum sholat. Sempurnakan dulu wudhu. Tegakkan sholat itu harus takbir. Kemudian ada bacaannya, ada ruku, ada sujud, ada iftiras, ada tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, ada salam, dan ada zikir. Itu tegakkan salat. Termasuk yang dimaksud dengan tegakkan salat itu adalah kita bisa aplikasikan salat tadi dalam kehidupan. Karena inti daripada salat itu innas salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Nah, itu yang diwajibkan, bukan salat dalam prakteknya itu sendiri. Bukan salat itu sendiri yang diwajibkan, tetapi aqimus salat, tegakkan salat. Semua hal-hal yang berhubungan dengan sholat tadi, baik itu amalan batiniah atau maupun amalan lahiriah. Batiniah seperti niatnya harus ikhlas, gitu, mengharapkan ridha kepada Allah. Juga termasuk implikasinya, aplikasinya. Itu yang paling wajib. Maka jangan sampai salah pengertian kita atau asumsi kita, cara pandang kita tentang sholat, bahwa selama ini biasa gitu. Kita melaksanakan sholat itu karena satu kewajiban, sehingga kita melakukan sholat itu berat gitu. Padahal Al-Quran tidak menyebutkan gitu. Al-Quran menyebutkan sholat itu adalah doa. Kalau namanya doa, kita butuh untuk melaporkan atau memanjatkan kebutuhan kita kepada Allah. Sehingga dalam pelaksanaannya mungkin tidak akan berat. Jadi paradigma yang lama tadi, insya Allah, mudah-mudahan dengan pengajian ini, kita merubah bahwa sholat itu adalah bukan sebuah kewajiban saja, tetapi merupakan kebutuhan. Sehingga apa yang kita lakukan
dalam sholat ini menjadi ringan gitu, enteng. Da butuh arek sapu mahalila oge ari butuh mah moal mah jadi masalah kan gitu nyebunya. Rasulullah itu orang yang senantiasa dekat dengan Allah dengan sholatnya. Bahkan dijadikan sholat itu sebagai rihlah. Kesenangan beliau itu adalah dalam sholat. Ketika itu Bilal diperintahkan, ya Bilal arihin Nabi sholat. Ya Bilal cobalah yang refreshing ku sholat. Gitu. Gerak adan gitu. Yang refreshing. Rasulullah itu justru lebih dekat dengan Allah melalui sholatnya. Bahkan Rasulullah diberitakan, dikabarkan beliau sampaikan ke bengkak-bengkakkan kakinya saking lamanya melakukan sholat. Kenapa? Karena sudah menjadi kebutuhan. Sudah tidak terasa lagi beratnya melakukan sholat. Nah, paradigma yang kemarin itu sebagai suatu kewajiban kita rubah menjadi sebagai sebuah kebutuhan. Dan kewajiban kita terhadap sholat itu adalah menegakkan sholatnya. Bukan sholat itu sendiri menjadi kewajiban, tetapi menegakkan sholatnya. Karena perintah Allah juga bukan adus sholat atau laksanakan sholat, tetapi aqimus sholat. Semuanya juga diperintahkannya aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Nah, itu mungkin beberapa hal pengertian, baru pada pengertian, belum pada hal-hal yang lainnya. Ini salat dalam perspektif Al-Quran itu hanya pada batas pengertian saja ya. Dari segi pengertian juga sudah kita pahami, salat itu adalah doa, inti dan esensinya. Dan kewajiban itu adalah menegakkan atau aqimus salatnya, bukan terletak pada salatnya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan menjadi ibroh, menjadi tadkirah, juga menjadi bahan pemikiran bagi kita, bahwa kita mencoba merubah paradigma atau cara pandang kita mengenai sholat, bahwa sholat yang kita lakukan itu adalah bukan sekadar kewajiban, tetapi kita melakukan hal itu sebagai sebuah kebutuhan. Begitu ya. Mudah-mudahan dalam penjelasan atau materi selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang perspektif sholat dalam hal-hal yang lainnya, termasuk tujuan sholat atau suasana hati dalam sholat itu seperti apa gitu ya. Kita melakukan sholat itu harus seperti apa, bagaimana Al-Quran mengatakan atau menyebutkan hal-hal tentang sholat tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.